warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Arif Adan Hidayatullah, Angkatan 22 Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah psikologi, yaitu materi hakikat perkembangan bahasa. Oleh karena itu, saya akan memulai agenda saya sekarang. Pertama adalah pengertian hakikat perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Perkembangan bahasa yang menggunakan model pengekspresian secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa. Adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, isyarat, atau gerakan dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai moral atau agama. Perkembangan bahasa meliputi: yang pertama, perkembangan fonologis, berkaitan dengan penguasaan sistem suara atau bunyi. Yang kedua, perkembangan morfologis, berkaitan dengan penguasaan pembentukan kata-kata. Yang ketiga, perkembangan sintaksis, berkaitan dengan penguasaan tata bahasa. Yang keempat adalah perkembangan leksikal, berkaitan dengan penguasaan dan perluasan kekayaan kata-kata serta pengetahuan mengenai arti kata-kata. Yang kelima, perkembangan semantis, berkaitan dengan penguasaan arti bahasa. Yang keenam adalah perkembangan pragmatik, berkaitan dengan penguasaan aturan-aturan dalam berbicara. Beberapa teori dalam perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, teori belajar. Prinsip dari teori ini adalah perkembangan bahasa itu adalah bentukan atau hasil dari pengaruh lingkungan dan bukan karena bawaan. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa kemampuan apa-apa, sehingga perlu melakukan proses belajar. Proses belajar ini melalui imitasi, modeling, atau belajar dengan reinforcement, bahwa bila anak mulai belajar berbicara yang merupakan bukti berkembangnya bahasa anak, maka orang yang berada di sekelilingnya memberikan respon yang positif sebagai penguat atau reinforcement. Dengan adanya respon positif tersebut, maka anak akan cenderung mengulang kata tersebut atau tertarik untuk mencoba kata lain. Albert Bandura mencoba menerangkan dari sudut teori belajar sosial. Dia berpendapat bahwa anak belajar bahasa karena menirukan suatu model. Tingkah laku imitasi ini tidak harus mesti menerima reinforcement sebagai sebab belajar model. Dalam prinsipnya lepas dari reinforcement yang berasal dari luar. Ada juga teori lain, yaitu teori nativistis. Teori nativistis menyatakan bahwa struktur bahasa merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis, bersifat ilmiah, dan bukan bentukan luar. Seorang ahli linguistik bernama Chomsky yang menyatakan bahwa manusia memiliki mekanisme otak bawaan yang khusus untuk belajar bahasa. Dalam diri manusia sudah ada innate mekanisme, yaitu bahwa bahasa seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang ada dalam. Teori yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif berpandang bahwa perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan pengolahan informasi, dan motivasi. Piaget dan pengikutnya menyatakan bahwa perkembangan kognitif mengarahkan kemampuan berbahasa, dan perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif. Tahap-tahap perkembangan bahasa.
Yang pertama, anak mulai mengenal suara manusia dalam ingatannya sesederhana mungkin. Walaupun tidak tampak, namun sudah ada. Segala sesuatu masih terkait dengan apa yang dilihatnya. Koordinasi antara pengertian dan apa yang diucapkannya juga belum jelas. Anak mulai tersenyum dan mulai membuat suara-suara yang belum teratur. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa ternyata walaupun terdapat banyak perbedaan antara bahasa seorang anak yang berusia 2 tahun dengan anak yang berusia 6 tahun, yang lebih menonjol adalah perbedaan yang menyangkut pragmatik. Pada usia 3 tahun, anak-anak meningkatkan kemampuan berbicaranya dengan sesuatu yang tidak ada secara fisik, yaitu mereka mengembangkan penguasaan karakteristik bahasa yang dikenal sebagai pemindahan atau displacement. Sebagai contoh, pada anak usia 2 tahun sudah mengetahui kata meja, tetapi tidak mungkin menggunakan kata itu untuk mengacu pada suatu meja imajiner yang ia anggap berdiri di depannya. Namun pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun, kemungkinan telah memiliki kemampuan ini, walaupun ia belum sering menggunakan kata tersebut.